Halo, salam kenal, saya Miss Cuantik. Kita akan ke segmen cuapin, cuap finansial. Mohon maaf. Siapa narasumber kita hari ini ya? Tolong lebih. Ya, kali ini kita ngobrol bareng siapa? Mas Aji. Oh, iya. Mas Aji kenapa mukanya kayak langsung tegang? Tolong kamera zoom out, zoom in ya. Mukanya Mas Aji jadi thumbnail gitu ya. Aku perlu menyesuaikan nih. Oke. Mas Aji, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita elaborate dari para netizen. Oh, netizen. Ya. Jadi siap? Semoga. Netizen bertanya, Oke. Anda menjawab. Oke, nanti tolong dibantu ya. Tolong dibantu. Ikut bantu jawab boleh. Ya, tanya ya. Ini termasuk netizen ini, si Oh, termasuk talent ini. netizen. Baik, pertanyaan pertama. Mas Aji, Ya. saya sering banget overthinking dan takut salah ambil keputusan saat mau berinvestasi. Iya. Akhirnya malah jadi menunda-dunda dan nggak ngelakuin apa-apa. Oh, Jadi bikin cemas katanya. Ya. Menurut Mas Aji, bagaimana cara memutus rantai overthinking ini? Silakan dijawab. Serius sekali ya Ini pertanyaan netizen pertanyaannya. bukan pertanyaan aku. Ya, kalau overthinking atau cemas, kadang itu bikin reaksinya dua ya orang ya. Nggak ngapa-ngapain seperti penanya tadi ya. Atau justru terlalu reaktif. Ketika overthinking cemas terus langsung, udahlah langsung ambil investasi ini. Langsung terburu-buru, Ya, tergesa-gesa gitu. Sehingga ketika overthinking cemas, kita perlu menyadari, menerima bahwa oh ya diriku sedang overthinking, diriku sedang cemas. Dan sadari nafas. Nah itu bisa jadi jangkar. Supaya tidak hanya terseret oleh kecemasan dan overthinking itu. Ketika menyadari nafas, tarik nafas, hembuskan nafas, sadari nafas itu. Dengan begitu batin lebih tenang. Ketika batin lebih tenang, maka pilihan atau konteks ini adalah pilihan investasinya menjadi lebih tepat. Pilihannya atau langkahnya tidak diikuti dengan emosional gitu. Oke, Ya. jadi Mas Aji tim minta maaf atau minta izin ya kalau kayak gitu? Mau beli Gimana? sesuatu. Oh, minta izin sih aku. Lebih ke minta izin. Karena istriku di sini kan aku bilangnya minta izin. Iya juga ya. Iya kan meskipun ya ada juga sih kadang minta maaf. Iya. Lanjut pertanyaan netizen kedua. Mas Aji, gimana ya caranya buat mengurangi sifat yang gak enakan? Karena punya sifat kayak gini bikin boncos jadi suka nolak. Jadi nggak enak nolak buat diajak nongkrong. Karena kalau kitanya nggak enakan, biasanya malah ketemu orang yang nggak tahu diri. Iya lagi. Iya kan? Terus jadi memanfaatkan, injek-injek kita. Ya kan? Sehingga ya kita perlu belajar untuk bilang tidak, untuk memprioritaskan diri sendiri gitu. Sehingga gini, sekali lagi kita kan belajar untuk berada di tengah ya. Jangan terus serba agresif, serba keras ke orang, itu juga nggak baik ya. Tapi di sisi satunya, segala sesuatunya itu untuk orang lain, itu juga nggak baik ya. Terlalu egois untuk diri sendiri itu nggak sehat, terlalu mementingkan orang lain nggak sehat. Sehingga ya kalau nggak enakan ya perlu belajar untuk ada kalanya kita perlu memprioritaskan diri sendiri. Kalau memang diri kita ini kepingin bilang tidak atau menolak, ya sampaikan aja. Asal komunikasikannya dengan asertif ya, dengan sopan gitu, dengan baik. Jadi nggak apa-apa tuh bilang enggak tuh nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Nah bisa jadi, nah ini kalau kita telusuri lebih dalam ya, kamu takut untuk bilang tidak atau kamu jadi lebih suka segala sesuatu yang nyenengin orang lain karena mungkin dari kecil kamu ada luka atau kamu memang terbiasa untuk tidak diperhatikan keinginanmu atau suaramu tidak pernah didengar sehingga ketika dewasa justru mengabaikan suara sendiri hanya mementingkan orang lain gitu. Jadi prinsip tak kenal maka tak sayang mungkin tahun ini berganti dengan tak kenal maka tak apalah gitu ya. Tak apalah. Iya. Pertanyaan netizen ketiga, bagaimana cara paling mindful untuk mengalihkan hasrat emosional spending shopping jadi kegiatan yang lebih menenangkan dan gak ngerusak budget? Ya, emotional buying itu FOMO mau beli ini mau beli itu. kepengen belinya karena sisi emosional kan, karena sisi emosi. Semacam emotional eating juga kan, ada kalanya kita
makan ini makan itu sebenarnya nggak lapar gitu. Demikian juga ketika kita beli ini beli itu mungkin itu hanya keinginan bukan kebutuhan. Maka ketika mulai ada dorongan keinginan seperti itu perlu diwaspadai, tanya ke diri sendiri, ini keinginan atau kebutuhan. Atau lebih mendalam, jangan-jangan ini sebenarnya hanya ketakutan aja, ketakutan takut masa depan atau keinginan berlebihan atau ada dorongan berlebihan untuk mengendalikan segala sesuatunya. Itu bisa jadi membuat kita jadi emotional buying itu tadi. Maka kalau kita sudah waspada, oh ini ternyata keinginan, oh ini ketakutan. Bisa jadi itu tidak dipenuhi pun juga nggak apa-apa. Beda kalau kebutuhan toh. Betul. Kalau kebutuhan misal makan gitu, kita terus kita nggak makan kan bahaya gitu. Iya. Jadi kayak titipan waspadai. pertanyaan dari tim QM ya kayak mulai kemarin baru dapat bonus nih. Seperti Rekeningnya itu. masih gendut jadi kayak Iya. langsung scroll. Langsung ini ya emotional buying ya. Gimana ya? Ini kok nggak ada sound effect? Makanya coba ini. Ya, semangat lagi dia. Tapi kelihatannya mukulnya lebih ini ya, emosi dia. Ya itu dia. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita menyadari dan menghargai bahwa ternyata cukup itu tuh ada loh? Oh, ini pertanyaan terakhir. Oh, saya pikir pertanyaan 20. Betah dia. Oh, iya. Oke, cukup. Ya, ternyata cukup itu tuh ada loh. Gini, Sulit ya. Iya. Sulit. Kita tidak cukup, kita selalu merasa nggak cukup kan karena kita ingin mengendalikan masa depan. Lagi benar. Kayak misal bulan ini atau hari ini gitu. Sebenarnya cukup kan kondisi keuangan kita. Contoh misal mungkin ada konteks-konteks lain yang mungkin tidak cukup ya, tapi kalau misal hari ini, contoh saya aja misal hari ini cukup kok buat beli makan untuk sandang pangan papan, kebutuhan primer itu cukup gitu. Tapi ketika pikiran sudah terus mikir gitu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gimana ya. Terus buat teman-teman yang punya anak, sudah mikirin cucunya misal, udah mikirin legacy ke generasi selanjutnya. Itu yang membuat terus jadi selalu nggak cukup kan. Karena batas atas, Iya tadi. iya kan, batas atas atau bisa mencukupi keinginan untuk mencukupi kebutuhan sekian generasi legacy itu kan nggak ada habisnya gitu. Makanya ya perlu melatih diri kita untuk lebih sadar di sini kini. Dan satu lagi yang mungkin menjadi akar atau menjadi sumber kita kepingin menyelamatkan cucu generasi legacy itu kan kalau diri saya ya keakuan, ada ego di situ. Aku harus menyelamatkan generasi sekian generasi dan sebagainya gitu, dan itu yang membuat selalu nggak cukup. Tapi sebenarnya kayak kapan sih kayak kita harus kayak ngomong sama diri sendiri, Mas Anji udah cukup kok. Tapi karena kayak fear mongering itu yang selalu udah ketakutan. Tapi sebenarnya kayak gimana cara berkomunikasi sama diri sendiri? Hey, cukup, udah cukup. Mau sebatas sebanyak apa sih? Gitu. Ketakutan itu perlu ditemuin. Malah justru saya itu termasuk orang yang tidak sejalan dengan ayo cukup atau ayo berpikir positif. Nggak seperti itu juga gitu. Justru malah kalau yang saya pelajari dan saya alami ketika kayak malam hari biasanya kan muncul overthinking ya, malam hari ada ketakutan, oh aku nggak cukup ini kelihatannya kondisi keuanganku. Nah, perasaan takut itu ditemuin, oke ini ada rasa takut, selamat datang rasa takut, gitu. Diterima. Jadi ngobrol sama diri sendiri itu ternyata sepenting itu ya? Iya, bahkan hanya disadari aja, tidak perlu terus perlu afirmasi, tidak perlu ngobrol, hanya oke dirasakan, oke rasa takut itu ada, ditemuin aja, karena rasa takut itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Ya. Dengan kita menemui rasa takut itu, maka rasa takut itu akan kehilangan kekuatannya. Dia akan terurai dengan sendirinya. Dia akan dissolve dan akan sadar bahwa here and now, di sini kini, sebenarnya ya kita cukup. Zuber sekali. Tapi belum selesai sampai di sini, kita masih ada games. Udah selesai ya pertanyaannya. Masih ada tambahan games. ya. Ada games jawab cepat. Ada handphone dia.
Banyak Aku ambil dia, contekan ya. Oh, iya. Ada games cepat, nggak ada jawaban yang salah dan benar, cukup Oke, dijawabnya pilih pakai salah satu handphone aja. juga? Enggak Oh, dong. enggak. Aku menyontek karena tidak ada di situ, tim terlalu lambat ya ini. Oh iya, iya. Bercanda, ini baru Iya, tambahan. iya. Oke, pilih cepat ya Mas Aji. Pilih cepat. Salah Pilihan satu ganda aja. berarti Ada pilihan, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan, Nah, iya nggak atau ada salah tidak ben- gitu. Iya. Ada pilihannya, nggak ada salah benar. Nggak boleh nggak menjawab. Jangan dong, maksudnya, semua bingung itu nggak boleh ya. dikasih alasannya belakangan. Kalau bingung? Kalau butuh klarifikasi. Oh. Gampang kok, ini gampang. Oh iya. Gampang. Bener loh ya, Siap. Kimang lo ya. Siap. Duduk di kursi panas ini. Penghasilan cukup tapi masih cemas, mindset atau kurang uang saja. Gimana tuh pilihannya Mas? Penghasilan cukup sih, tapi masih ada rasa cemas. Oke. Itu Atau- hanya mindset aja. Oh itu hanya mindset aja. Atau ya kurang aja uangnya, duit lo gitu. Cepat. Iya, iya. Benar. Penghasilan Nggak cukup, Nggak cukup. tapi masih cemas. penghasilan nggak cukup kan? Penghasilannya cukup, Penghasilan cukup. tapi masih Oh, kalau cemas. penghasilannya cukup, masih cemas ya itu mindset. Oke, lanjut. lanjut. Self care tapi over budget, wajar atau perlu direm? Perlu direm lah, over budget. Ya. Tapi kan self care. Healing perlu. Branding pening ya kan? Iya. Lanjut. Ya. Nabung disiplin tapi hidup sempit, aman atau terlalu menekan? Nabung disiplin atau hidup sempit? Aman atau terlalu menekan? Aman sih maksudnya. Nabung Ya, disiplin nabung disiplin. tapi hidupnya sempit. Hidupnya sempit itu gimana? Ini boleh klarifikasi kan? Jadi tidak jawaban cepat ya. Oh iya. Nabung disiplin tapi hidup sempit atau cukup-cukup aja. Iya. Aman atau terlalu menekan? Cukup-cukup aja aman lah. Kikir gitu loh, kikir. Oh, kalau kikir ya enggak. Oh gitu, itu dia saya disuruh gitu. Mas Aji terpesona harus lihat gitu. kita loh. Oh iya. Habis cuantik ini terpesona dia. Oh, buat ini ya nanti di klip ya di sana ya. Oke. Aman atau terlalu menekan? Aman sih. Aman ya? Kalau buat Oke, saya udah 3 aman. kali tanya, oke jawabannya Iya. aman. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Target finansial bikin panik, perlu disesuaikan atau harus dipaksa? Sesuaikan lah hidup ya. Tenang-tenang aja lah. Gak usah bikin panik lah. Yang enak-enak aja lah. Ya, Keuangan turun, keuangan turun. mental ikut capek, Oke. rawat mental dulu atau kejar uang dulu dah? Nah kalau ini tuh dua-duanya. Boleh gak kita milih dua-duanya? Karena emang keuangannya kondisinya gak oke. Jadi mentalnya kan turun. Ya dua-duanya perlu diperbaiki. Jadi saya jawab C. Gak ada ya jawaban. Dua-duanya. Ya. Udah? Udah. Sip, selesai. Oh, selesai ya? Sekian sesi Cuavin kali ini. Mari kita ucapkan terima kasih.